merupakan momen istimewa bagi saya pribadi Pak Bapak, karena yang duduk di ruangan ini mayoritas sudah ketemu dengan saya. Jadi tidak ada yang asing, dan dengan kedatangan Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Dan ini juga menandakan bahwa Kabupaten Ciamis siap antusias untuk bekerjasama dalam mensukseskan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Ciamis. Dengan kesemangatan, dengan rasa persatuan, dengan rasa betul-betul semangat, kita wujudkan Kabupaten Ciamis menjadi kabupaten yang bisa menegakkan kawasan tanpa rokok. Dan tidak lain yang sudah tadi disampaikan bahwa kawasan tanpa rokok bukan semata-mata menghilangkan rokok dari Kabupaten Ciamis, tapi lebih menitikberatkan terhadap ketertiban merokok, merokok yang betul-betul memahami, yang betul-betul menyadari terhadap keberlangsungan tatanan kesehatan, perlindungan kesehatan di khususnya di wilayah Kabupaten Ciamis. Itu barangkali Pak Bambang. Dan saya ingin sebelum Pak Bambang menyampaikan ada beberapa poin-poin informasi ya terkait pertemuan asosiasi kawasan tanpa rokok untuk retail, hotel, dan restoran. Dan saya sampaikan alhamdulillah pada kesempatan hari ini seluruh pihak terkait yang wajib hadir itu 100% bisa hadir. Dan yang tidak kurang saya banggakan, yang betul-betul saya membanggakan bahwa komitmen sudah ditandatangani. Ya, sudah ditandatangani sehingga ke depan kita sama-sama memantau, sama-sama melihat, sama-sama menilai sejauh mana komitmen ini betul-betul bisa direalisasikan di Kabupaten Ciamis. Izin beliau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis telah memberikan kesempatan bahwa pada hari Senin 23 Desember 2024 yang dimulai jam 8.30 sampai dengan selesai bertepat di Aula Dinas 1 Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Kemudian ada pun beberapa materi yang sudah tadi disampaikan, itu di dalamnya meliputi kebijakan-kebijakan dan arah-arah konsep terhadap suksesi KTR di Kabupaten Ciamis, dan juga tadi pemaparan dari MOTC ya, yang nanti akan disampaikan oleh beliau secara energi seperti apa. Beliau pun sudah memberikan pemaparan terkait tingkat kepatuhan ya, dari beberapa para pelaku ekonomi yang termasuk dari retail, hotel, dan restoran terhadap tata cara market atau memasarkan produk rokok sehingga betul-betul bisa sesuai dengan aturan yang diharapkan, dan termasuk kategori yang mendukung terhadap program kawasan tanpa rokok di Kabupaten Ciamis. Dan pertemuan ini dihadiri oleh SKPD terkait dari DKU KMP itu, kemudian dari Dinas Pariwisata terkait hotelnya, kemudian terkait penegakannya dari Satpol PP. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian pun kami mohon untuk bisa mensinergiskan dalam rangka penegakan KTR. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan tadi seluruh pihak memiliki kesadaran, memiliki motivasi untuk sama-sama menegakkan. Karena dari 10 kerangka konsep terkait perwujudan KTR Kabupaten Ciamis itu yang paling akhir adalah penegakan. Jadi dalam penegakan inilah yang betul-betul kita wajib memperhatikan. Kemudian selanjutnya saya informasikan kembali bahwa yang hadir itu ada dari HRI Ciamis, ada dari PT Apul Pratama Store Jogja Ciamis dan Cikoneng, ada dari area manajer PT Alfaria Trijaya, area manajer PT Indomatco Prisma Tama, itu Indomat, Alyamat, Hemat, Guna Salma, dan Jimat. Itu yang hadir. Kemudian inilah dasar hukum tadi sudah saya sampaikan bahwa Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2003 mengatur tentang perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya dari berbahaya termasuk asap rokok. Mudah-mudahan yang sudah diterjemahkan oleh Perda pada daerah Kabupaten Ciamis nomor 40 tersebut tentang kawasan tanpa rokok ini mudah-mudahan betul-betul bisa ditegakkan. Di agenda kita sekarang adalah menegakkan Perda nomor 4 tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok. Kemudian beberapa kawasan-kawasan
ruang lingkup. Nah, ini hak dan kewajiban penetapan penyelenggara pengendalian pembinaan dan pelaporan peran serta masyarakat. Di sini dengan adanya Bapak Ibu perawat media hadir di sini, mudah-mudahan bisa meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Ciamis. Nah, ini berdasarkan pasal 7 ayat 2 yang betul-betul tidak boleh didirikan ruang khusus merokok. 1. Di fasilitas kesehatan. 2. Tempat belajar dan mengajar. 3. Tempat bermain. 4. Tempat ibadah. Nah, ini KTR-nya berlaku sampai dengan batas pagar atau terluar. Jadi tidak boleh menyediakan kawasan tanpa rokok. Sedangkan di tempat kerja, tempat olahraga, dan tempat lain yang disepakati KTR berlaku sampai batas kucuran air dan atap paling luar. Ini ya. Kalau di tempat yang tadi saya sebutkan, ini masjid, contohnya sini. Ini pagar di sisi jalan, nah, ini bisa merokoknya di sini di jalan. Tuh. Kalau di kantor, ini sampai dengan batas kucuran air dari atap paling luar. Jadi di sana curugan, kata bahasa curugan, curugan. Nah, itu barangkali batasan kawasan tanpa rokok. Saya bacakan juga ketentuan penjualan rokok pada tempat-tempat penjualan yang dilarang. Memajang rokok atau memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok yang diperdagangkan. Kedua, B. Menyimpan atau display, yaitu pajangan rokok dan atau produk tembakau lainnya di bawah meja kasir atau tempat lain yang tidak terlihat langsung. C. Menjual menggunakan mesin layanan diri. Dan ini teh kawas sales gitu ya. Kok kayak ATM? Kemudian menjual kepada anak berusia di bawah 18 tahun, menjual kepada anak yang mengenakan seragam sekolah dan atau kepada perempuan atau wanita hamil. Kemudian tempat khusus perokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi baik. 2. Terpisah dari gedung, tempat dan atau ruang utama dan ruang lain yang digunakan beraktivitas. 3. Jauh dari pintu masuk dan pintu keluar. 4. Jauh dari tempat orang berlalu lalang. 5. Berukuran paling besar 4 meter persegi, 2 kali 2 meter. 6. Jauh dari pintu utama bangunan dan jendela. 7. Terdapat peringatan bahaya merokok. 8. Tidak boleh terdapat iklan, promosi dan sponsor rokok. 9. Tidak boleh terdapat membler meliputi kursi, meja dan sejenisnya. Dan yang terakhir, terdapat tempat mematikan rokok. Sanksi terhadap pelanggar KTR yang telah ditetapkan berupa: 1. Teguran untuk mematuhi larangan meninggalkan kawasan. Kemudian kedua, pimpinan atau penanggung jawab yang tidak mematuhi ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, dan pencabutan izin. Ketiga, selain sanksi yang telah disebutkan kepada setiap orang yang: 1. Apabila melakukan kegiatan merokok di kawasan yang dilarang dikenakan pembebanan biaya 100.000 dan penahanan kartu identitas. Kedua, mendirikan ruang merokok di kawasan yang dilarang melanggar ketentuan iklan promosi rokok dikenakan pembebanan biaya 2,5 juta dan penahanan kartu identitas. Dan ketiga, pimpinan penanggung jawab pengelola kawasan yang tidak mengimbau tidak melakukan pengawasan dan memasang tanda larang di kawasan yang ditetapkan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar 5 juta rupiah, penahanan kartu identitas dan penerima di media massa. Biaya paksaan penegakan hukum disetorkan ke kas daerah selambatnya dalam waktu 1 kali 24 jam sejak ditetapkan. Barangkali itu informasi yang bisa saya sampaikan. Barangkali dari Pak Bang dari ATC disilakan nanti bisa menyampaikan beberapa informasi. Ya, baik, terima kasih Pak.
ya. Nama saya Bambang Triyono, selaku Ketua Notomego Community atau Novisi. Kita bergerak dari masyarakat. Kita wilayah gerakan kita itu pengendalian tembakau khususnya di wilayah Jawa Barat. Terkait hal ini kita sangat mendukung sekali pemerintah Kabupaten Ciamis dalam implementasi kawasan tanpa rokok. Di Kabupaten Ciamis ini sudah ada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksana peraturan daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok, dan juga Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok. Ini sangat berjalan dengan surat edaran Gubernur Jawa Barat yang terbaru, yaitu nomor 122/01.01/Kesra tahun 2024 tentang implementasi kawasan tanpa rokok, yang di situ menyebutkan juga bahwa tidak boleh yang pertama harus implementasi kawasan tanpa rokok di setiap tatanan yang 9 tadi ya, 8. Kedua, tidak boleh ada display penjualan rokok di tempat-tempat penjualan, dan tidak boleh ada iklan promosi sponsor rokok di tempat-tempat penjualan dan juga media luar-luar berikut di dalam itu ya. Jadi sejalan, termasuk juga dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya dengan dengan PP nomor 2 peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2023 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, dan juga undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi Perda KTR di Ciamis ini sudah sejalan, dan ini sudah berjalan dengan ketentuan, dan ini melaksanakan amanat undang-undang justru dengan menetapkan dan mengimplementasikan. Itu di dalam PP bahwa wajib setiap daerah menetapkan dan mengimplementasikan. Jadi bukan hanya menetapkan tetapi mengimplementasikan. Nah, dalam pertemuan kali ini adalah langkah yang bagus, bukan hal yang pertama juga ya di Kabupaten Ciamis ini untuk implementasi di retailer dan hotel resto, itu terutama karena tempat-tempat penjualan. Kita ingin sekali untuk implementasi ini berjalan lancar di tempat-tempat penjualan, bahwa nantinya sudah tidak ada lagi display penjualan rokok. Jadi displaynya nanti rokoknya itu tidak dipampang jelas, tapi nanti disuputkan gitu ya, tidak boleh terlihat jelas, terus tidak boleh ada iklan promosi sponsor rokok juga. Tadi sudah dipahami oleh peserta yang hadir, yang memang sudah datang semua dari retailer yang ada di Ciamis, dan juga ada PHRI. Jadi kami intinya dari Novisi, karena kita datang dari masyarakat, kita bergerak melakukan peran serta masyarakat, peran serta kita selaku masyarakat yang peduli terhadap kawasan tanpa rokok. Dan itu juga diharapkan bukan hanya kami, media juga merupakan bagian dari masyarakat, dan bisa dengan media juga bisa mengedukasi masyarakat, menyebarluaskan informasi ini ke masyarakat dengan benar terkait KTR, agar nanti di masyarakat pun tumbuh di kalangan masyarakat care dan share. Jadi mereka peduli terus mengimplementasikan kawasan tanpa rokok ini, karena kita sama-sama di Kabupaten Ciamis ini untuk hidup sehat tanpa rokok. Jadi sekali lagi, dengan KTR ini tidak melarang orang merokok, tetapi bagaimana lebih ke etika, bagaimana dia merokok, jangan di tempat umum, jangan banyak orang gitu ya, dengan ada ketentuan yang tadi sudah disebutkan Pak Kabit. Mudah-mudahan implementasi ini bisa berjalan lancar di Kabupaten Ciamis, karena ini semua untuk kesehatan kita semua, dan juga untuk perlindungan kepada anak-anak. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum